premis yang terakhir, Bang. Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya, para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Forum saya mengatakan ke Bang Karni, saya berkali-kali mengkritisi HGU sawit misalnya. HGU A nanamnya BC. Belum lagi bicara transfer pricing CPO itu yang memang luar biasa dari dulu. Luar biasa tambunnya lebih dari 1.000 triliun per tahun terindikasi. Nah hari ini 260.000 sawit yang ilegal sudah ditarik kembali oleh negara melalui Agrinas. Dan bukan 3 juta yang ilegal, indikasi yang kami lihat itu sampai 7 juta. Dan ini menggembirakan bagi warga. Hari-hari kalau saya mencoba meraba sikap dari hati dari seorang Prabowo Subianto, dia tidur malam ini, besok pagi dia ingin rakyat ini sejahtera semua. Itu yang kita lihat hari ini gitu. Nah, kepastian hukum, kesehatan, apakah ada kendala dari BPJS hari ini? Tentu ada 1-2. Tapi coba aja hari ini kita ke rumah sakit BPJS melayani pendidikan. Orang ngeledek soal makan yang gratis. Padahal itu saya sebagai anak desa dulu susu kami air nasi panas ditetesin santan kental, tajin. Dan saya lihat karena memang coconut milk itu susu terbaik untuk manusia, makanya Thailand lebih advance mengekspornya. Dan kawan-kawan yang seangkatan saya minum hal yang sama otaknya encer-encer gitu. Nah, jadi butuh memang lapangan kerja. Apakah seorang Prabowo Subianto alpakan itu? Saya rasa tidak. Lalu tren terbaru sejak 2022, lingkungan hidup juga menjadi perhatian signifikan. Makanya karena saya menduga seorang Prabowo Subianto punya big data, machine learning yang juga canggih gitu, bahkan bisa memetakan cognitive bias tingkat desa, apa yang dilakukan terhadap Raja Ampat? 4 dibatalkan kan? Itu diambil cepat. Sehingga topik memakzulkan wakil presiden Bapak Gibran tidak menjadi perhatian signifikan seorang Prabowo Subianto. Dugaan Iwan Piliang berdasarkan verifikasi dari mesin learning dan big data. Nah, izin Bang, saya ingin melanjutkan ya. Topik ini sebagai byline citizen jurnalis. Positioning saya di mana? Mendukungkah atau menolakkah? Saya sebagai rakyat biasa ingin keluar dari 2 hal itu. Saya ingin berandai-andai. Di Solo itu sekarang ini dalam finishing pembangunan sebuah museum besar yang dibiayai oleh Datuk Tahir, fisik 600 miliar, konon isinya juga 600 miliar. Saya berharap itu diselesaikan. Nah, kalau boleh menyarankan, saya boleh tentu menyarankan karena pernah bersinggungan dengan Gibran. Dalam konteks fisik, waktu umroh tahun 2014. Saya ikut dalam rombongan kecil Pak Jokowi, dan ketika berebut kami ke Raudah, karena masih menjadi orang biasa, belum VVIP, sikut-sikutan. Tangan saya robek di sini, masih ada bekasnya, hampir tulangnya kelihatan, supaya memberi kesempatan Pak Jokowi, Gibran, di depan saya dapat tempat. Saking mepetnya, itu pantat Gibran ketika saya ruku, ya di depan hidung saya gitu. Dan mungkin Bapak Wapres itu udah lupa. Nah, yang ingin saya katakan, jika
berkenan Gibran bicara dengan Pak Prabowo. Kalau memang desakan ini dominan, tinggi, dan menjadi hal yang krusial. Tapi faktanya kalau bicara dari machine learning rendah, tapi oke lah, jika, bicara aja. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak menjadi beban saya, diri saya menjadi beban, kan bisa dirasakan, bisa dirosokkan. Nah kalau itu yang terjadi, ini momentum besar bagi seorang Gibran. Momentum apa? Anda bentuk saja Jokowi Center di gedung yang dibangun Datuk Tahir di Solo itu. Apa misi pertamanya yang utama, premis mayornya? Kembalikan ayahanda itu, awal jatuh cinta saya dan warga kebanyakan di Republik Indonesia Raya tercinta ini adalah satu yang utama yang mungkin kita lupa. Orang biasa bisa menjadi presiden. Orang biasa bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan menjadi lucu, menjadi lucu. Ketika ada pergeseran yang kami rumuskan dulu itu ke Jokowian itu 3 kata. Ini projo-projo ini saya yakin belum ada kala itu gitu. Ya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second hand. What is the meaning kejokowian? 1, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya. Gue juara 2 nulis jadi menteri. Lu gara-gara pindah sih. Kan begitu. Tapi saya jatuh cinta. Orang biasa loh, punya produk masuk pasar, saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga mulai dari terus sama signifikan di rumah transisi dulu gitu. Nah Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu. Kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif. Venture capital real, berjuang duduk di Kadin. Ya kan? Punya membina animator di Bali sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu. Bisa jadi cantelan. Tapi enggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible. Enggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa. Dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik. Tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis, padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang, kalau memang Allah berkehendak, disambut. Sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali itu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai wapres Pak Gibran juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari 2 pembicara sebelumnya, dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir Bang. Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf.
Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan nggak nyambung gitu. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Karena itu saya akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Karena saya tidak berasumsi Bang Karni mengangkat tema ini menjadi tema yang gak penting. Berarti sebagai wartawan senior gagal Bang Karni mengangkat tema yang gak penting. Apalagi saya lihat iNews juga mengangkat soal pemakzulan ini. Jadi lengkap. Jadi penting yang seperti ini, bukan tidak penting. Tetapi saya ingin memulai satu statement yang namanya pemakzulan atau impeachment, article of impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pasal 7A, 7B itu, memang dibuat lebih sulit dibandingkan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau sebelum amandemen. Karena memang pengalaman Gus Dur yang dianggap terlalu mudah di-impeach dengan subjektivitas politik pada waktu itu. Waktu itu kan mekanismenya sebenarnya dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi Danatera, Yayasan Danatera, Bulog. Tetapi ujung-ujungnya kan pada waktu itu prosesnya 3 bulan setelah dianggap melanggar daripada haluan negara, 1 bulan kemudian akan diperingatkan lagi dan kemudian sidang istimewa. Tetapi eskalasinya pada waktu itu pemberhentian atau penggantian Kapolri dan pembubaran DPR. Jadi sudah disconnected seperti yang saya katakan. Karena itu memang akhirnya amandemen konstitusi itu menambah sebuah klausul tidak hanya political perspektif tapi juga legal perspektif. Jadi kalau mau mengimpeach presiden dan atau wakil presiden, jadi kata dan atau wakil presiden itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Itu bahasa hukum yang tidak boleh dibantah lagi ya. Dan atau, bukan dan. Jadi kalau memang misalnya memenuhi hasrat politiknya, maka ada yang namanya objektifikasi hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Dulu waktu saya masih di sana sebagai salah seorang asisten hakim, saya begitu yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions, ya, sebagai the protector of human rights. Tapi setelah kejadian akhir-akhir ini saya berpikir, wah ini hakim konstitusi itu main ini juga. Bisa ke kanan, bisa ke kiri tergantung konstelasi politik juga ya. Dalam beberapa kasus kita melihat hal seperti itu. Karena itu sebenarnya dari sisi politik ya saya setuju dengan Adi Prayitno. Kalau elit-elit politik yang 7 atau 8 itu sepakat selesai semuanya. Cuman apakah mereka sepakat atau tidak, makanya saya katakan tidak mudah. Kan tinggal Prabowo sepakat, lalu Mega sepakat, Surya Paloh sepakat, Bahlil sepakat, kemudian Zulkifli Hasan sepakat, PKS sepakat. Nah saya bilang PKS ya, bukan presidennya atau Dewan Suronya karena dia lebih kolektif kolegial. Kemudian SBY sepakat, saya tidak menyebut AHY, SBY sepakat, ya kan? Selesai. Nah cuma masalahnya, jadi kalau yang namanya yang 470 orang itu ya cuman boneka-boneka politik aja itu sebenarnya. Dia nggak menentukan. Jadi kalau Anda duduk di sini anggota DPR mengatakan wah kami akan tolak dan lain sebagainya, bullshit untuk kondisi politik saat ini. Karena itu sangat bergantung kepada elit-elit politik itu.
Nah, kalau kita bicara soal politiknya, maka kita bicara tentang political insentifnya. Kira-kira kalau saya mau menjatuhkan Gibran, Prabowo misalnya, let's say, ada nggak political insentifnya? Insentif politiknya apa sih? Maka kalau tidak ada political insentifnya, Prabowo tidak akan bergerak. Kan begitu cara berpikirnya. Oke, untuk perspektif politiknya saya agak kurangi porsinya, saya perspektif konstitusinya. Tetapi kalau kita hanya melihat pendekatan hukumnya, mudah sebenarnya mengimpeach presiden dan atau wakil presiden itu. Karena ayat-ayatnya itu walaupun kelihatannya precise, tapi longgar sesungguhnya. Ada 6 yang dikatakan di situ. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berat itu adalah yang tuntutannya 5 tahun atau lebih. Banyak sekali kasus-kasus yang 5 tahun atau lebih. Kita bicara tentang dokumen palsu aja 6 tahun. Ya kan? Bicara tentang penghinaan, pencemaran, nah itu masih 4 tahun, kemarin 6 tahun. Bicara tentang berita bohong 10 tahun kemarin, tapi sudah selesai di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalau kita bicara tentang kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, banyak sekali. Yang kedua, melakukan korupsi. Saya kira korupsi itu nanti saya akan masukkan klausul itu. Kemudian melakukan yang namanya penyuapan, bribery, terima suap, ya. Kemudian pengkhianatan terhadap negara, treason. Kemudian yang namanya melakukan perbuatan tercelah. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, saya mau adil dengan apa yang sudah dimasukkan oleh Purnawirawan TNI ini. Jadi Purnawirawan TNI itu bagaimanapun saya menganggap masa sih iseng 103 jenderal, kemudian 73 marsekal, 91, 63 laksamana, kemudian 91 kolonel. Saya kira mereka tidak iseng. Adapun mereka berbeda dalam cara memandang politik, saya kira ada. Ya kan? Mungkin ada jenderal gengnya Luhut Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto yang berbeda pandangan dengan geng sananya, Fahrul Rozi, Sunarko, Trisutrisno dan lain sebagainya. Itu kan kenyataan politik. Dan justru ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa jenderal-jenderal itu bisa berbeda pendapat? Kan jarang tuh jenderal bisa berbeda pendapat yang setajam ini menurut saya. Nah yang mereka ajukan, jadi kalau misalnya adresatnya itu mereka itu ke DPR sudah benar. Ada yang mengatakan, loh kan nggak bisa ke Prabowo. Saya kira mereka nggak bodoh juga. 8 tuntutan itu mereka bacakan, ya kan? Dan mereka mau datang ke Prabowo tapi nggak diterima. Tidak ada jadwal itu untuk menyampaikan 8 secara langsung. Mereka sampaikan di publik. Tapi poin ke-8 tentang impeachment itu ya tentu adresatnya enggak ke Prabowo tapi ke MPR. Tapi MPR itu ya harus DPR duluan. Karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tapi untuk impeachment mulainya 1/3 anggota DPR. Lalu sidang 2/3 minimal dan 2/3 dari minimal 2/3 itu harus setuju. Datanglah ke Mahkamah Konstitusi. 90 hari di Mahkamah Konstitusi. Terbukti terus bisa ke MPR. Kalau MK mengatakan tidak terbukti berhenti. Nah mereka sudah menyampaikan itu secara prosedur ke DPR. Dan yang mereka sampaikan kalau kita baca alasannya ada 2 alasan besar yang mereka katakan. Alasan konstitusional dan alasan hukum. Alasan konstitusional itu cuma dasar-dasar impeachment saja sesungguhnya. Jadi mereka menyebutkan pasal 7A, 7B, mereka menyebutkan undang-undang kekuasaan kehakiman, mereka menyebutkan TAP MPR tentang bersih dari KKN dan lain sebagainya. Nah itu lebih pada dasar-dasar tapi mereka juga menyinggung soal putusan MK 90 tersebut. Oke, yang kedua itu alasan hukumnya itu yang lebih teknikal sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya adalah ada enggak dari 6 klausul tersebut? 1, yaitu tindak pidana berat. 2, pengkhianatan terhadap negara.
3, penyuapan. 4, perbuatan tercela. 5, tidak lagi memenuhi syarat. Ada nggak masuk ke sana? Nah maka kalau kita lihat misalnya yang dipersoalkan oleh Purnawiran ABRI itu adalah salah satunya adalah Fufu Fafa. Mereka mempermasalahkan itu loh dalam itu. Kalau kita bicara tentang Fufu Fafa, misalnya itu confirm, itu adalah milik wakil presiden, maka bisa dikonstruksikan sebagai perbuatan tercela. Oke, karena dia tidak mengakui bahwa itu milik dia. Kita tidak bicara mengenai perbuatan masa lalunya, tapi perbuatan masa sekarangnya di mana dia tidak mengakui itu. Kenapa? Ya seperti yang saya katakan ketika ditanya takon sing duwe katanya. Tanya yang punya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan not mine. Punya orang lain tuh. Ya kan? Oke. Lalu apa lagi? Purnawiran itu juga mempermasalahkan mengenai investasi putra-putri presiden. Dari modal Ventura. Ya. Ingat kepada waktu sampai 100 miliar itu ada suntikan dana 100 miliar yang dianggap itu bisa it could be korupsi, bisa juga suap. Oke, itu dipersoalkan juga oleh mereka. Berikutnya mereka itu masuk perkara suap atau suap ya atau bribery. Ya, suap atau corruption ya, bisa masuk ke situ. Nah, mereka juga mempermasalahkan mengenai soal etika, kemampuan dan lain sebagainya. Masuk mana? Masuk persyaratan untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Masuk. Oh, kan persyaratan sudah selesai dalam rangka pemilu. Makanya kita tidak bicara lagi soal pelantikan. Sudah lewat. Pelantikannya sudah lewat. Enggak ada pelantikan lagi yang dipersoalkan karena sudah dilantik. Begitu sudah dilantik, maka yang dipersoalkan adalah impeachment. Makanya bahasanya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Bukan penggagalan pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden. Enggak lagi. Jadi sudah selesai. Pertanyaannya adalah, kan ada 2 tadi. Apakah itu perbuatan masa lalu atau perbuatan masa sekarang? Saya ingin menjawab sebagai orang hukum tata negara, tidak penting masa lalu atau masa sekarang. Yang penting kondisinya hari ini dia sebagai apa. Kalau dia sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka berlaku privilege. Jadi kalau kawan-kawan semua, jangan mengatakan nggak ada buktinya kalau dia pernah jadi tersangka dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi presiden dan atau wakil presiden berlaku privilege. Nggak bisa dia kemudian dipanggil-panggil kejaksaan untuk diperiksa dan lain sebagainya. Atau dijadikan tersangka oleh polisi nggak bisa. Karena berlaku privilege. Karena kalau dia bisa ditersangkakan oleh pihak kepolisian, wah kacau benar ketatanegaraan kita. Presiden dan wakil presiden. Itu yang kemudian dikeluhkan Bill Clinton. Begitu dia mau jadi presiden, tiba-tiba banyak sekali yang bilang saya pernah dilecehkan dan lain sebagainya kan. Bill Clinton pada waktu itu. Dia bilang saya ini mau jadi presiden, saya ini mau serve to the country. Kalau saya disibukkan hal-hal seperti ini habis waktu saya. Oke? Karena itu berlaku privilege buat dia. Enggak ada yang namanya presiden dan wakil presiden bisa dipanggil-panggil gitu.